Selamat Tuhan, Shalom, Star Youth Community, dimanapun kalian berada. Dan sebentar kita akan masuk dalam ibadah. Mari siapkan hati kita. Kita sama-sama kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan. Sore hari ini kami ingin menjalani ibadah kami Tuhan. Kami perlu pimpinan daripadamu ya Tuhan Yesus. Dan biar Engkau sendiri yang akan menyertai jalani ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ampuni setiap pelanggaran kami, setiap dosa kami Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati Star Youth Community di mana mereka berada, dan yang menonton live streaming dan melalui online ini Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau jamah, sehingga banyak jiwa-jiwa teman-teman muda yang mengalami Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama yang kudus, dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, dan selamat menikmati ibadah youth sore hari ini. Tuhan Yesus berkati. God bless you all. Shalom semuanya, shalom teman-teman youth. Kita akan puji dan pujian nama Tuhan. Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa.
ku serahkan segalanya. Sekalipun ku jauh darimu, kau selalu dekat padaku. Hadirmu yang menenangkanku di saat ku serahkan Shalom, Stargate yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Irwan Henry. Kita akan masuk dalam ibadah Raya Yud dan saya akan bagikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, Bapa yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa atas segala bangsa bumi dan berkuasa atas alam muda di tempat ini.
urapi, berkati ibadah raya kami pada sore hari sebentar ini, supaya firman yang ditaburkan menjadi kekuatan dan berkat buat orang-orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami ucap syukur dan berdoa, yang percaya bersama-sama katakan amin. Halo, shalom anak-anak Yud yang terkasih dalam nama Tuhan. Pagi sore hari ini kita akan membagikan firman Tuhan dengan judul tema berjuang demi kesetiaan. Yang percaya katakan amin. Katakan sekali lagi, berjuang demi kesetiaan. Setia kepada Tuhan. Ya, kita buka Amsal 3 ayat 3. Saya bacakan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Yang percaya katakan amin. Ya, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya, pengertiannya adalah, kenapa disuruh kalungkan pada leher kita supaya kasih setia itu tetap melekat pada diri kita? Kenapa itu disuruh tuliskan itu pada loh hatimu, supaya kasih itu melekat pada hati kita. Ya, anak-anak muda dimanapun engkau berada, ya, kalungkanlah, tuliskanlah pada loh hatimu ada kasih setia Tuhan. Jangan sampai kasih itu meninggalkan engkau. Yang percaya katakan amin. Kalau kasih sudah pernah meninggalkan kita, atau kasih setia Tuhan kita tinggalkan, percaya saja, hidup kita pasti berantakan. Kalau kasih itu sudah meninggalkan engkau, maka kasih itu menjauh dari kita. Tidak ada lagi kasih setia Tuhan, sehingga hidupmu tidak akan lebih baik lagi. Pada sore hari ini anak muda, kita akan berbicara tentang bagaimana dengan kesetiaan yang sempurna itu. Bagaimana kita berbicara tentang kesetiaan itu. Yang pertama saya mau bagikan adalah kesetiaan selalu didasari dengan kasih. Yang percaya katakan amin. Kesetiaan itu pasti didasari dengan kasih. Contoh, ya, kita berbicara seseorang setia pada tuannya karena mencintai pekerjaan yang dilakukannya. Ya, seorang bisa setia kepada tuannya karena apa? Orang itu sangat mencintai pekerjaannya. Orang itu sangat menghidupi pekerjaan yang diberikan oleh tuannya. Atau seorang istri setia pada suaminya karena apa? Pada dasarnya kasih yang mengikat hatinya, atau begitu pula sebaliknya. Ya, seorang istri atau seorang suami mengasihi suaminya, melekatkan hatinya pada dirinya karena apa? Mereka mempunyai ikatan batin, mereka mempunyai ikatan cinta yang kuat, atau yang disebut dengan sebaliknya. Sama dengan anak-anak muda, ketika engkau membangun hubungan pacaran di luar sana, engkau sangat mencintai pasanganmu, yang pria mencintai pasangannya wanita, wanita mencintai pasangannya pria. Karena apa? Karena mereka mengikatkan hati mereka pada diri mereka dan tidak melepaskan. Berbicara tentang melekatkan hubungan percintaan tersebut. Karena apa? Kasih itu melekat pada diri mereka, cinta itu melekat pada diri anak-anak muda sekarang. Karena apa? Dia sudah menempatkan kasih, dia sudah menempatkan hubungan, dia sudah menempatkan cintanya pada lehernya atau pada hatinya yang tidak dia pernah lepaskan. Yang percaya katakan amin. Anak muda, saya mau berbicara tentang kesetiaan itu tidak datang dengan sendirinya. Percaya saja, kesetiaan itu tidak bisa datang dengan sendirinya, namun perlu dilatih setiap saat. Karena apa? Kesetiaan tidak dibatasi oleh waktu maupun keadaan apapun. Jadi kesetiaan itu tidak bisa datang sendirinya. Kesetiaan itu harus dilatih, sering bertemu, sering berbicara, sering membangun komunikasi. Dan kesetiaan itu tidak dapat dibatasi oleh waktu maupun keadaan apapun. Yang percaya katakan amin. Anak muda, orang itu bisa dikatakan setia apabila kasih orang tersebut tidak mudah-mudah. Meskipun dalam keadaan susah atau senang, baik atau tidak keadaannya. Karena kasih itu tidak memandang keadaan susah. Karena kasih itu tidak memandang keadaan yang baik ataupun tidak baik, atau sebaliknya. Maka dari itu, anak-anak muda, saya mau bagikan pada sore hari ini, perlu adanya hubungan dekat untuk saling mengenal.
perlu ada hubungan dekat untuk saling memahami, perlu ada hubungan dekat untuk mengerti kepribadian seseorang yang kita kasih agar terwujud yang namanya kesetiaan yang kokoh. Sama halnya dengan kita dengan Tuhan. Kesetiaan Tuhan kepada kita, kesetiaan kita kepada Tuhan itu terbangun karena apa? Hubungan pribadi, hubungan intim kita kepada Tuhan. Karena apa? Membangun hubungan pribadi lepas pribadi. Setiap hari kita bangun hubungan itu sehingga kasih setia itu akan melekat kokoh dalam hidup kita. Bagaimana anak-anak muda kasih kita? Bagaimana anak-anak muda kasihmu kepada Tuhan saat ini? Dikala hidup kita nggak ada masalah dan baik-baik saja, kita bisa berkata Tuhan itu baik bagiku. Dikala kita hidup menjalani proses hidup tidak ada masalah dalam hidup kita, kita bisa berkata kasih Tuhan sungguh berarti bagiku. Kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidupku. Kasih Tuhan baik-baik saja bagiku. Tapi ketika kita mengalami satu proses yang mengharuskan kita untuk menderita bagi Tuhan, apakah kita masih tetap setia? Apakah kita masih tetap loyal kepada Tuhan? Apakah ketika masalah itu terus berdatangan, tidak pernah hilang, semakin hari masalah semakin banyak, masihkah kita bisa loyal kepada Tuhan? Masih kita bisa setia kepada Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan? Anak-anak muda dimanapun kau berada pada sore hari ini mendengarkan siaran YouTube kita hari ini, apapun masalah yang kau hadapi di luar sana, seberat apapun masalah yang kau hadapi di luar sana, terkadang kau merasa sepertinya kasih Tuhan tidak dalam diriku, sepertinya cinta Tuhan jauh sekali daripadaku. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia dan percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan sungguh mengasihi kita. Yang kedua yang saya mau bagikan adalah kesetiaan itu adalah satu pengorbanan. Yang percaya katakan amin. Katakan kesetiaan adalah satu pengorbanan. Kesetiaan adalah satu pengorbanan, satu perjuangan, dan perjuangan itu sendiri membutuhkan pengorbanan. Tidak ada yang namanya kesetiaan tidak membutuhkan pengorbanan. Tidak ada namanya yang katanya perjuangan tidak membutuhkan pengorbanan. Seperti halnya anak-anak muda dimanapun kau berada, seorang sahabat akan dikatakan setia apabila ia dalam keadaan susah, sedih, menderita, selalu ada untuk menghibur, menguatkan dan menolong kita. Sebab seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan rela berkorban untuk sahabatnya. Kita lihat Yesus contoh panutan. Kenapa? Dia menganggap kita sebagai sahabatnya. Ketika kita jatuh dalam dosa, Dia adalah Yesus yang sejati, menolong kita, rela memberikan dirinya mati di kayu salib untuk bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Kita punya Allah yang setia. Dia tahu kita dalam keadaan susah, Dia tahu kita dalam keadaan sedih, Dia tahu kita dalam keadaan menderita, dan Tuhan ada untuk menghibur, dan Tuhan ada untuk menguatkan, dan Tuhan ada untuk menolong kita. Seperti firman Tuhan berkata, sebab seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan rela berkorban untuk sahabatnya. Yang percaya, katakan amin. Bahkan dikatakan anak-anak muda, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita buka Yohanes 15 ayat 13. Firman Tuhan berkata di Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus itu adalah satu contoh teladan pribadi yang setia. Dia setia sampai mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Daud pun memiliki pengalaman betapa kesetiaan Daud kepada Tuhan tidak pernah berubah. Contoh adalah orang yang setia. Kita lihat kasih setia Tuhan. Kita lihat kasih setia Daud kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita buka firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 5, dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun menurun. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan berkata, Mazmur 100 ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun temurun.
Mari kita wujudkan kesetiaan itu melalui perbuatan, bukan hanya perkataan semata. Dalam keadaan apapun, tetaplah setia melayani Tuhan dan lakukan kehendak-Nya, karena pada saatnya kelak kesetiaan tersebut akan mendatangkan upah pada kita. Anak-anak muda dimanapun kau berada pada sore hari ini mendengarkan siaran langsung dari YouTube kami, wujudkan kesetiaan itu lewat perbuatanmu, bukan hanya perkataan semata. Kesetiaan itu butuh perbuatan. Kesetiaan itu butuh perbuatan, bukan hanya perkataan semata. Dalam keadaan apapun hidupmu saat ini, dalam keadaan apapun masalah yang kau hadapi saat ini, tetaplah setia melayani Tuhan dan lakukan kehendak-Nya. Jangan ketika kita melayani Tuhan kita bersungut-sungut, ketika kita diberkati Tuhan baru kita melayani Tuhan, tapi ketika kita punya masalah yang besar kita meninggalkan dunia pelayanan. Itu bukan contoh anak Tuhan. Tapi ketika contoh anak Tuhan yang diberkati, tetap setia dalam keadaan apapun. Apapun masalah yang hadapi, pelayananmu tetaplah setia kepada Tuhan. Karena apa? Pada saatnya kesetiaan yang kau miliki akan mendatangkan upah. Kita buka firman Tuhan yang terakhir dari Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apa hadiah yang akan Tuhan berikan kepada kamu? Apa hadiah yang Tuhan akan berikan kepadamu? Firman Tuhan berkata di Wahyu 2 ayat 10b dikatakan, setialah, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Dahsyat Stariot JKI Kota, tetap dahsyat melayani Tuhan. Apapun masalah yang hadapi, tetaplah setia bahwa Tuhan akan menyiapkan yang terbaik kepada kita. Loyal to God. Karena apa? Tuhan bisa loyal kepada kita, dan pastikan engkau juga loyal kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.